Hari ini kita ada di kolam Cimeri sama Koliven. Seperti yang teman-teman ketahui di rumah, waktu itu kita udah pernah mensurvei kolam ini. Kita mau rencananya kalau memang ada rezeki, kita juga kepingin banget punya fasilitas untuk melestarikan ikan arowana ini. Jadi teman kita yang ini tuh jualan ikan sampai stres ya, lihat ya. Tuh rambutnya tuh udah putih semua, kasihan makanya jadi tawar terus. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di micreweb.vlog. Nah, kita hari ini lagi jalan-jalan, seneng banget. Cuacanya agak mendung, jadi kita sekarang lagi sambil kehujan gerimis. Sekarang posisinya jam setengah 2 siang, jadi kita tadi pagi itu mau ngevlog, cuman pagi-pagi begitu kita bangun, akhirnya kita santai-santai dulu di hotel karena kemarin kita terlalu banyak jalan-jalan, ketemu orang sana sini dan agak lelah. Akhirnya tadi kita makan dulu, makannya di, mau tahu nggak? Mau lah pasti ya. Kita makan di sup bubur Ahyan. Jadi kalau teman-teman kesini bisa makan di sup bubur ikan Ahyan, itu kayak tempat favorit saya, Ronald sama Hans sama teman-teman di sini. Mereka sekarang lagi di sana tuh. Mereka lagi mau siap-siap mancing. Nanti kita hari ini mancing apa juga pasti akan saya kasih lihat. Nah, hari ini kita ada di kolam Cimeri sama Koliven. Seperti yang teman-teman ketahui di rumah, waktu itu kita udah pernah mensurvei kolam ini. Kita mau rencananya kalau memang ada rezeki, kita juga kepingin banget punya fasilitas untuk melestarikan ikan arowana ini. Jadi selama ini mungkin kita hanya bisa beli dan grooming. Kali ini kita pingin untuk membuat keturunannya, mungkin juga memperbanyak arowana supaya si arowana ini makin banyak dan tidak dianggap punah gitu. Jadi sebelum kita bahas-bahas kolam ini, kita mau bahas sedikit tentang perkembangan di kolam ini. Jadi yang pertama kali banget saya lihat, pertama kali kita mau masuk kolam ini, yang paling menonjol perkembangannya adalah link kolam ini udah dipagerin. Nah ini untuk memagar ini juga sebenarnya prosesnya memang cepat, tapi ya dananya lumayan. Kalau teman-teman lihat ini semuanya memakai 1000 keping. Tadi saya udah nanya dan ngomong sama Cimeri sama Liven, katanya 1000 keping. Nah, habis itu semua kolamnya juga sebenarnya sudah berfungsi. Pipa-pipa udah tertanam dengan rapi. Kalau teman-teman lihat semua sudah bisa ada aliran airnya. Nah, kemarin itu kita kan memang mau naruh indukan di sini. Cuman waktu itu kita belum yakin karena kalau teman-teman ketahui di Kalimantan ini sempat terjadi yang namanya banjir. Banjirnya lumayan parah, sampai ada yang korban jiwa segala macam. Bukan manusia tapi ikannya. Banyak ikan yang lepas, banyak ikan yang sakit. Nah, kemarin selama musim banjir itu kita menganalisa apakah air sungai itu kalau pasang di sini juga banjir. Nah, kita udah tes dan musim banjirnya udah lewat, ternyata masih bisa diatasi. Nah, karena banjirnya udah bisa diatasi, kemarin langkah pertama yang dilakukan oleh Cimeri dan Koliven adalah menaruh ikan untuk dites bisa hidup atau enggak. Jadi capek guys. Jadi ikan ini ada yang masuk ke dalam kolam penampungan. Kalau teman-teman tahu di sini kan kolam penampungan airnya. Itu ada yang masuk ke dalam itu, ke keramba itu sekitar mungkin 30 ekoran kali di situ, kecil gitu. Nah, ini juga belum dipenuhin airnya. Jadi karena kalau airnya terlalu tinggi, takutnya ikan yang dari keramba itu pada loncat-loncat keluar. Nah, ikan ini udah masuk di sini dari tanggal 1 Januari kayaknya ya, udah sekitar 2 minggu, 3 minggu mau naik 3 minggu dan udah aman. Kenapa ikan-ikan tersebut itu ditaruh di keramba? Ada alasannya teman-teman, bukan sembarangan kayak ditaruh keramba aja, nggak dibebasin di segini gede. Jadi pertama kali kita ngetes masuk ikan ke kolam itu, kalau misalnya kita ngetes takutnya ada ikan yang mati.
atau ikan yang sakit. Nah kalau kita langsung lepaskan segini gede di kolam ini, pastinya nanti kalau lagi sakit kita susah nangkepnya. Jadi taruh keramba kecil-kecil. Nah di keramba kanan itu ada ikan arwana supret yang sudah siap jadi indukan. Yang di sebelah kiri itu ada ikan silver albino yang lagi digedein jadi indukan gitu. Nah setelah aman, di sini semua udah aman, ikan itu akan dipindahkan ke kolam ini. Kolam ini ukurannya 30 kali 10 meter, bener nggak? 30 kali 10 meter dan masih dibagi dua. Nah ini pun juga sebenarnya ada alasannya, nanti saya akan bahas secara detail. Nah kita akan lihat-lihat dulu ya ikan yang udah masuk kayak apa. Kayaknya si Noldi ada shortnya ya. Nah, terus habis itu di sini selain ikan supret juga, di sini ada ikan yang investasinya udah sempat saya bahas, udah sempat saya cerita, yaitu silver albino. Nah, teman-teman kalau lihat deh silver albino itu di sini sekali taruh tuh di kolam banyak banget. Nah, ini memang bukan posisi ideal, tapi kalau di kolam 15 kali 10 ini biasanya ditaruh mungkin nggak sebanyak ini. Nah ini kemarin tadi saya nanya ke Liven, katanya ini ada 60 ekor. Nah biasanya kalau ikan silver albino begini udah taruh banyak begini, mereka itu sekali ngerem bisa 5 sampai 10 gitu yang sekaligus. Jadi kalau teman-teman lihat video panen kita yang dari trip ke Indoret ke Kokulun, itu tuh satu kolam seperti ini, indukannya banyak. Yang ngerem tuh waktu itu 13 ekor. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri, kalau anaknya 50 kayak 13, 600 misalnya dikali 100.000 aja udah berapa, teman-teman bisa hitung sendiri. Nah buat teman-teman yang selalu nanya kayak, bang nanti kalau misalnya punya silver albino mau anakin nggak punya kolam gimana, teman-teman tenang, soalnya banyak beberapa orang DM saya itu ternyata silver albino itu bisa diternakin di akuarium juga. Kalau misalnya di akuarium nggak berhasil, teman-teman bisa beli bak kecil atau bak terpal, di situ juga bisa dicoba untuk diternakin gitu. Nah sekarang saya akan bahas kenapa kolam gede gini akhirnya disekat seperti ini. Tadi saya udah ngobrol, nah sekarang saya mau menjelaskan ke teman-teman. Jadi katanya kalau misalnya ikan arwana itu di sini dilepas pertama kali pasti ada jodohnya, ada yang pacaran. Nah ikan arwana yang pacaran itu pasti selalu yang itu aja. Jadi arwana itu jantannya itu biasanya bisa kawin, tapi kawinnya juga maksimal sama ceweknya cuma beberapa. Nah ikan di sini semua dicip kan, memang supaya ada tanda pengenalnya. Nah ketika ikan itu udah nikah di sini, rencananya itu ikan ini akan dipindahkan ke sekatan yang satu lagi, jadi dibagi dua. Misalnya di sini ada 30, nanti dibagi dua jadi 15 sama 15. Tujuannya adalah supaya ikan alfa yang tadinya di sini akan mengeram dengan teratur di sini. Dia bakal bener-bener sama indukan yang sama terus, sama cewek yang sama terus. Nah yang di sini yang terbagi itu nanti akan muncul alfa baru. Jadi arwana itu kan sifatnya selalu ada yang menonjol pemimpinnya. Nah jadi dengan dipecah begitu, instead of dia beranaknya cuman jantan yang itu doang, nah di sini akan tumbuh alfa-alfa baru, jadi kolamnya produktivitasnya lebih tinggi gitu. Nah karena udah mau hujan, kita takut kehujanan, kita sekarang lihat aja ikan, kolam ikan yang mungkin akan kita taruh indukannya. Ini udah disiapin juga sama si Mary nih, tapi nggak bisa ke seberang deng. Kemungkinan besar kita akan taruh ikan kita di sini. Nah karena ikan kita sedikit jumlahnya, baru 20 ekoran lebih, kemungkinan sih nanti akan disekat. Nah nanti segala update-nya, segala indukan kita kayak apa, dan misalnya panen juga kita akan update di YouTube kita. Jadi teman-teman tungguin dan mohon doanya juga supaya program melestarikan arwana ini bisa berlangsung dengan baik gitu. Jadi saya juga bisa punya baby arwana lah gitu. Nah karena ini sekarang udah mau hujan, kita harus buru-buru guys. Kita mau neduh dulu di pondok kecil itu dan kita sekarang mau mancing. Nah kita mau mancing apa nih? Katanya sih di sini banyak ikannya. Dan apakah kita akan dapat ikan? Karena mancing kan nggak selalu dapat ikan kan. Kita ke sana aja yuk, gabung sama yang lainnya. Yuk. Ya, jadi kita sekarang udah di area pemancingan. Ternyata pancingnya sederhana banget. Kita lagi di dock kayak gini.
Udah gitu kita pakai pancingan yang kecil banget dan umpannya kita gunain cacing nih, saya nggak berani pegangnya. Tapi dia dipasangin gitu, ternyata di sini yang makan itu bukan ikan. Jadi yang makan itu adalah udang. Jadi kita dapat satu udang di sini. Mana nih udangnya, Pak? Nah, ini biasa satu hari bisa dapat berapa banyak? Belasan. Mana udangnya? Hah? Nggak ada nih. Oh, ini tuh. Tuh kecil tuh. Kelihatan nggak sih? Enggak, belum kelihatan. Bukain aja kok. Kecil banget tapi. Iya. Tapi ada yang gede juga. Ada. Ini udang galak. Ini mah udang api ya. Udang gantung ya, kalau udang biasa. Tapi ada kemungkinan nggak kita dapat ikan hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Jadi udang doang nih. Iya. Oh, kayaknya enak nih dimakan, guys. Gede, gendut ya. Iya. Kadang ada yang besar lagi kok. Nah, coba semoga kita hari ini bisa dapat yang besar ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia dimakan katanya, ini standby mode doang nih. Saya tadi sangkutin ke sini. Terus kan ini tadi pakai pemberat sampai bawah. Jadi kalau dimakan nanti dia bakal begini nih. Sut gitu. Semoga kita dapat footage-nya ya. Kita tunggu deh. Yuk kita tunggu yuk. Dapat mur. Putus guys. Susah juga ya mancing gini. Jadi kita udah sekitar 10 menit belum dapat. Yang lain masih nyantai-nyantai di dalam. Ayo. Nah. Tunggu. Bawa aja. Oh, kita dapat, oi. Jadi ini di Jakarta biasa dijual, guys. Namanya belut api. Fail. Ini udang juga ini. Tahu nggak kenapa dibilang belut api? Soalnya ada merah-merahnya. Kalau ada biru-birunya? Jadi belut. Apa biru? Smurf. Blue eel. Nah, ini kita bakal bawa ke Jakarta ya, dikasih sama Oliver. Itu udangnya juga bagus. Ini apa nih, keong ya, Bang ya? Bukan. Oh, bukan. Itu buah kan. Jakarta sih di Wadipis jual berapa beginian? 90.000 kalau di sini kok. Iya. Pancing yang banyak, Pak. Pancing 1.000 biar saya jual. 9 juta tuh. Lumayan. Berapa juta? Makanya pancing itu berapa juta? Emang Iya pancing sih, itu, Bang, banyakan, Bang. Ini fire eel kalau malam-malam dia bisa kebakar sendiri, teman-teman. Yang bener. Yang bener. Nggak tahu sih, aku sih tanya body fish. Licin banget ya. Iya. Kalau mau dicat mahal Pak Adil soalnya merah. Oh iya, benar. Ntar lagi juga gue jual. Ups. Umpannya habis. Tuh, Oliver lagi mancing, lihat tadi umpannya habis terus. Lepas. Oh, cukup lah. Kira-kira kita bakal dapat apa lagi nih? Dengannya ada arwana juga di sini. Tuh, arwana banyak. Hans udah ada berapa, Hans? Lo mancing apa boker, Hans? Jadi teman kita yang itu jualan ikan sampai stres ya, lihat ya. Tuh, rambutnya tuh udah putih semua. Kasihan, makanya yang ditawar terus. Kalau yang masih hitam semua rambutnya boleh ditawar. Rambut gini jangan ya, teman-teman ya. Lihat, kasihan. Iya, lo ya loncat kabur, Mas. Iya, kabur. Kabur, woi. Mana? Tuh. Ah, jangan ke bawah. Ah. Ini mau bunuh diri ya? Enggak, dia kan bisa tahan lama di darat. Yang bener. Bisa dia. Jadi kita sekarang udah mau pulang, sudah berakhir kita gagal dapat udang yang gede. Tapi kita dapat fire eel, nanti balikin ke Jakarta. Nah, hari ini update-nya gitu dulu. Ini mau lanjut lagi, nanti kita lihat deh kalau bisa di vlog, kita akan vlogin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.